Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yunan Husniansyah. Di sini kita akan melanjutkan materi Cisco Packet Tracer kita, yang mana kita akan membahas materi bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol, teman-teman. Jadi pada VLAN Trunking Protocol ini kita akan belajar tentang apa itu VTP. Kita akan mempersiapkan topologi untuk konfigurasi dan sampai kita membahas soal latihan VTP-nya ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu VTP. Nah, jadi di sini itu terdapat sebagai gambaran ada 6 switch ya, teman-teman. Nah, 6 switch ini jika satu switchnya adalah 200, berarti keseluruhannya ada 1200 VLAN, teman-teman. Dan itu sangat banyak sekali ya, yang pasti. Nah, jika seperti itu, kita membutuhkan yang namanya VTP atau VLAN Trunking Protocol, yang mana yang sering digunakan itu adalah jenis VTP yang server client atau yang transparent. Ini yang transparent ini jarang digunakan ya, teman-teman. Jadi kalian tidak perlu menggunakan atau menyeting VLAN-nya secara manual, kita tinggal menggunakan metode VLAN, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa untuk menyeting pada sebuah switch 200 VLAN. Nah, switch yang kalian setting itu akan berfungsi sebagai server, teman-teman. Nah, dan yang sisanya itu client. Ya, jadi nanti tinggal mengikuti servernya saja. Mungkin itu saja tentang pengenalan VTP. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan membuat topologi untuk VTP-nya dan kita akan mengkonfigurasi VTP tersebut menjadi mode server client transparent ya, teman-teman. Jadi di sini kita misalkan akan coba menambahkan sebuah switch ya. Di sini saya pilih switch yang 2960, teman-teman. Kita pilih yang switch 2960. Kita pilih 5 ya, teman-teman. Kita pilih 5 di sini, lalu di sini lagi. Oke. Di sini. Oke, kita hubungan menggunakan kabel yang automatically, teman. Ya, dari sini ke sini. Oke. Oke, dari sini ke sini. Oke. Sini ke sini. Nah, di sini kalian bisa klik yang fast forward saja ya, teman, agar nanti lebih cepat hijaunya. Oke. Nah, jika sudah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi di sini switch 0 ini akan berfungsi sebagai servernya, teman-teman. Dan switch 1 dan switch 1 dan 2 akan berfungsi sebagai kliennya, sedangkan switch 3 ini akan berfungsi sebagai switch transparent, teman-teman. Sedangkan switch 4 kita akan fungsikan sebagai servernya. Oke, lalu di sini kita bisa buka switch kosong ya untuk kita mengkonfigurasi switch port mode terang, teman. Kita en lalu confi ya, confi. Oke, di sini saya misalnya interface FA0/1. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah switch port mode terang. Oke, enter. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa exit saja ya, kita exit. Nah, di sini kita lanjutkan ke switch 1 ya, teman. Kita lanjutkan ke switch 1. Enable confi. Lalu kita masuk ke interface FA0/1 sebentar, maaf, kita salah. Range FA0/1 sampai 2. Nah, di sini tuh. Oke, kita enter. Sudah. Kita exit. Nah, kita masuk ke switch 2 ya. Kita masuk ke switch 2, lalu kita masukkan perintah yang sama, teman. Oke, kita masuk ke switch port ya, switch port mode terang. Oke, exit. Sini kita masuk ke switch 3. Ke switch 3 kita juga lakukan yang sama. Convert, lalu di sini kita masukkan interface range FA0/1 sampai 2.
Oke, kita switch port mode, maaf teman-teman, kita coba switch port mode terang ya. Oke, seperti ini teman-teman, maaf, pencet. Oke, kita lanjutkan yang di sini ya, switch 4 teman-teman. Kita lanjutkan ke switch 4. Nah, di sini kita en juga, kita convert, kita masuk lagi ke interface FA 0/1 sampai 2. Oke. Oh sebentar, maaf, ini harusnya interface-nya itu interface FA 01 seperti ini saja ya teman. Sudah, lalu kita switch port mode terang. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi switch masing-masing switch ini sebagai fungsinya ya, teman-teman. Nah, misalnya kan di sini saya di switch kosong nih. Nah, switch kosong ini kan fungsinya sebagai server. Maka dari itu kita bisa masukkan perintah vtp mode server seperti ini. Nah, di sini jika sudah device mode already vtp server, kalian bisa masukkan perintah vtp domain ya, teman. vtp domain. Misalnya di sini saya namakan domainnya yunan.com misal, seperti ini, kita enter. Oke ya, lalu di sini kita berikan password vtp password misalnya 123. Oke. Nah, di sini kalian tinggal samakan saja ya selanjutnya. Namun di sini yang beda hanya pada vtp modenya saja, teman, beda. Nah, di sini misalnya saya vtp mode client seperti ini. Oke, lalu di sini kita vtp domain ya, vtp domain yunan.com, samakan. Di sini kita masukkan lagi vtp password 123. Oke. Nah, jika sudah, kita lanjutkan lagi. Ini yang klien juga sama, teman-teman. vtp mode client, sini vtp domain .com. Oke, kita enter vtp password 123. Oke, kita lanjutkan ke switch 3. Oh, ini saya exit dulu, teman. Saya exit dulu. Exit. Lalu di sini kita masukkan perintahnya, yaitu vtp, ini transparent ya teman-teman, yang switch 3. vtp mode transparent, lalu di sini vtp domain yunan.com. Password 123. Oke. Lanjutkan ke switch yang terakhir, teman. Switch yang terakhir kita coba vtp mode server, vtp domain yunan.com. Di sini kita vtp password 123. Oke, di sini kita sudah mengubah switch ini sesuai fungsinya masing-masing ya, teman. Setelah itu kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada pengujian VLAN, teman-teman. Jadi di sini pada pengujian VLAN kali ini kita akan coba cek terlebih dahulu pada switch 0 misal. Saya coba masukkan perintah do show VLAN brief misal, teman. Nah, di sini kan masih hanya ada satu VLAN, yaitu VLAN 1, yang mana ini merupakan default dari switch, teman-teman. Kita cek juga pada kliennya dan semua switch yang ada pada topologi kita. To show VLAN brief. Default juga ya, sama ya. Default juga sama, kita cek juga pada switch 2. Do show VLAN brief, default sama, teman-teman. Kita cek pada switch 3. To show VLAN brief seperti ini, default juga sama.
Nah, yang keempat atau switch keempat juga pasti default, teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke switch 0. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah VLAN ya, yang mana namanya adalah VLAN A dan VLAN B. Kita akan membuat dua VLAN. Nah, misalnya di sini VLAN 2 seperti ini, coba. Oke, kita masukkan name-nya A misal. Oke, kita exit. Kita buat lagi VLAN 3, VLAN 3. Name-nya misalnya B, kita enter. Kita exit ya. Kita coba do show VLAN brief, teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya VLAN 2 dan VLAN 3-nya. Nah, kita cek apakah pada kliennya switch 1 dan switch 2 itu mendapatkan VLAN yang sama. Kita cek, teman-teman. Masukkan perintah do show VLAN brief. Nah, sama. Ini karena kliennya itu mengikuti servernya, jadi pasti ada VLAN-nya ya, teman-teman. Kita cek juga pada switch 2. Nah, ini ada juga, teman-teman, VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, kita coba pada yang transparent, apakah ada. Kita coba do show VLAN brief. Nah, ini pasti tidak ada ya, teman, karena transparent itu tidak mengikuti servernya. Jadi di sini masih kosong. Kita harus menambahkan VLAN-nya sendiri. Kita coba pada switch keempat. Do show VLAN brief. Ini juga ada ya, teman, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, lalu kita akan coba untuk menghapus salah satu VLAN tersebut. Misalnya saya hapus no VLAN 2 misal. Oke, kita enter. Kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah hilang, teman-teman. Nah, kita cek apakah pada klien yang lain juga hilang VLAN 2-nya. Nah, juga hilang, teman-teman. Sudah hilang ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke materi sebelumnya ya. Di sini kita akan coba untuk menghapus. Kita coba menghapus, teman-teman, sebentar. Masuk ke convti dulu, teman-teman. Kita masuk ke convti. Oke. Di sini kita coba do show VLAN brief ya, sebentar. Do show VLAN brief seperti ini. Nah, ini kita coba hapus untuk yang VLAN 2-nya, teman. No VLAN 2. Oke, kita cek lagi, teman-teman. Nah, ini sudah hilang. Kita juga cek pada semua switch-nya ya, teman. And do show, sebentar. Convti. Do show VLAN brief, teman. Kita coba no VLAN 2. Oh, ini masih ada ya ternyata, teman-teman ya. Kita coba cek di sini. Kita coba do show VLAN brief. Nah, ini sudah hilang, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke materi baru, yaitu problem revision number, teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini kita coba asumsikan saja, teman-teman, sebentar. Oke, di sini kita coba asumsikan saja switch ini merupakan switch yang berada di gedung 1, teman-teman. Nah, semisal kita akan coba untuk menambahkan sebuah switch baru pada gedung 1, saya tambahkan di sini misal. Oke. Nah, di sini kita coba cek pada switch 0 milik saya. Do show VTP status. VTP status seperti ini. Kita coba enter. Nah, di sini saya sudah melakukan pada switch 0 ini konfigurasi sebanyak 6 kali, teman-teman. Configuration revisionnya itu ada 6. Nah, kita coba buka pada switch baru yang akan kita tambahkan ke gedung milik kita. Config. Nah, kita coba untuk do show VTP status. Nah, ini masih 0 ya, teman-teman, untuk configuration revisionnya. Maka dari itu, kita akan coba untuk membuat yang namanya VLAN pada switch ini. Namun sebelum itu, kita akan coba untuk membuat VTP-nya atau switch ini sebagai mode server.
Nah, kita coba setting VTP mode server ya. Kita coba setting VTP mode server. Lalu di sini kita buat VTP domainnya itu yunan.com misal. Oke, dan di sini saya coba untuk VTP passwordnya yaitu 123. Enter. Oke, setelah itu kita akan coba buat untuk VLAN-nya, teman-teman. Kita coba buat VLAN 2, misal VLAN 2. Misalnya VLAN 3. VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8, teman-teman. Nah, kita coba exit terlebih dahulu, lalu kita coba cek do show VLAN brief, enter. Nah, di sini sudah tertambahkan 8 VLAN yang sudah kita buat. Oke, setelah itu kita coba cek lagi pada do show VLAN statusnya, teman. Sebentar, maaf. Kita coba ketik saja deh, do show VTP status seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk yang namanya configuration revisionnya bertambah menjadi 7 karena kita sudah melakukan konfigurasi ini, teman-teman. Nah, apa jadinya ketika kita hubungkan antara switch 4 ini dengan switch 5? Kita akan coba menambahkan switch 5 ini ke dalam gedung 1 milik kita. Kita coba hubungkan. Oke, lalu di sini kita coba untuk konfigurasi switch port mode terangnya, teman-teman. Kita config dulu ya, config. Lalu jadi di sini kita masuk dulu ke interface-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke interface FA0/2. Oke, kita enter. Lalu di sini kita masukkan perintah switch port mode terang. Kita enter. Lalu di sini juga kita coba untuk masukkan perintahnya, teman-teman. Interface FA0/1, enter. Lalu di sini kita switch port ya, switch port mode terang. Oke. Nah, di sini kita coba cek pada switch 4-nya, apakah di sini konfigurasi pada switch 5 ini terhubung ke klien-klien pada gedung 1. Seharusnya itu terhubung ya, teman-teman, karena jumlah konfigurasi pada switch 5 ini paling banyak di antara semua switch-switch yang ada pada gedung 1. Nah, kita coba saja untuk membuktikannya. Misalnya di sini saya do show VLAN brief. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Namun ini merupakan suatu tindakan yang berbahaya karena di sini menghilangkan konfigurasi asli dari switch 4 itu. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya revision number. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang materi resolving revision number, teman-teman. Jadi di sini kita perlu untuk menghapus kabel yang terhubung antara switch 4 dan switch 5, teman-teman. Kenapa? Sebentar, maaf, saya cancel dulu. Kita hapus dulu ya, teman. Kenapa kita harus hapus? Karena nanti ketika kita akan coba konfigurasi pada switch 5 ataupun switch 4 itu tidak saling mempengaruhi. Misalnya kita konfigurasi di switch 5. Nah, konfigurasi tersebut tidak mempengaruhi switch-switch yang ada di gedung 1, teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus menghapus beberapa VLAN di sini, teman. Kita harus menghapus beberapa VLAN yang ada pada switch 4 ya. Misalnya di sini kita akan coba hapus VLAN 2 sampai VLAN 5, teman-teman. Misalnya saya no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, no VLAN 5. Nah, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah hilang ya, teman. Dan kita coba cek itunya, apa statusnya, do show VLAN status misal. Oh, maaf, tipu, teman, ada yang typo. Do show. Oh, maaf, di sini harusnya do show VTP, teman. Show VTP status. Oke, dan di sini sudah berubah menjadi 11 ya untuk configuration revisionnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch 5. Nah, setelah itu kita coba exit terlebih dahulu, teman-teman.
Kita coba do show VTP status. Nah, ini kan masih 7 nih, teman-teman, untuk configuration revisionnya. Nah, kita akan coba untuk merubahnya menjadi 0. Caranya, kalian bisa mengubah switch 5 ini menjadi transparent dulu, teman-teman. Misalnya di sini saya coba ubah menjadi VTP mode transparent. Oke. Di sini kita coba masukkan domain VTP domain misalnya yunan.com. Enter. Maaf, kita enter. Lalu di sini kita VTP password 123 misal. Oke, nah kita coba cek lagi do show VTP statusnya. Dan di sini sudah berubah menjadi 0, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek do show VLAN brief. Nah, ini masih ada ya, teman-teman, karena kita belum menghubungkan dengan VLAN atau switch 4-nya, teman-teman. Oke, dan untuk selanjutnya kita bisa ubah menjadi VTP mode server, teman-teman. VTP mode server. Oke, setelah itu kita akan coba hubungkan dari switch 4 ke switch 5, teman-teman. Kita hubungkan. Nah, kita coba fast forward saja. Oke. Dan di sini kita akan coba cek ya di sini apakah ketika kita do show VTP statusnya itu. Nah, di sini do show VTP statusnya berubah menjadi 11 ya, teman-teman, mengikuti switch 4. Nah, kita coba do show VLAN briefnya. Nah, ini juga mengikuti switch 4-nya yang sebelumnya masih ada 2 sampai 8, di sini hanya tersisa 6, 7 dan 8, teman-teman. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada bab kali ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.